Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurapriani, NIM-nya 19 14 20 117. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Arbitrase Syariah. Diajar oleh Bapak Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan dari arbitrase, dan perbedaan arbitrase syariah. Jadi yang pertama yaitu pengertian arbitrase. Arbitrase itu berasal dari bahasa Latin arbitrase yang berarti kekuasaan untuk sesuatu menurut kebijaksanaan. Nah, menurut Frank L. Coury dan Edna L. Coury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusannya itu berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian arbitrase adalah proses penyelesaian di antara para pihak yang membuat perjanjian untuk menunjuk seseorang atau lebih sebagai arbiter untuk memutuskan perkara yang sifatnya putusannya itu adalah final dan mengikat. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum arbitrase, yang ada 4 dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, UNCITRAL Arbitration Rules. Dan yang keempat yaitu Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbiter Award. Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang di dalamnya mengatur pertama, alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang kedua, ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter, serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya, termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak, serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Yang keempat, syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase, pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional, dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima, pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya tugas arbiter. Yang ketujuh, biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter. Dan yang kedelapan, ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses, atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase tersebut yaitu yang pertama, asas kesepakatan. Artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Yang ketiga, asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan di bidang perdagangan atau bisnis dan industri atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Dan yang keempat, asas final and binding,
yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya itu memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Tujuan arbitrase, tujuannya yaitu untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antara pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah, serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perbedaan arbitrase konvensional dan arbitrase syariah. Untuk arbitrase konvensional menurut Priyatna Abdur Rasyid adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang, di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya itu dengan salah satu pihak lain atau kepada salah satu orang atau arbiter atau lebih atau arbiter majelis ahli profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal perdagangan, industri, dan keuangan. Kemudian, arbitrase syariah juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk arbitrase syariah sudah didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia, karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fikih muamalah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.